Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul berkat atau kutuk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sejarah kehidupan bangsa Israel, kita memperoleh banyak pelajaran rohani yang sangat berharga dan berguna bagi kehidupan kita, orang percaya saat ini. Seperti misalnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan bisa menjadi gambaran kehidupan orang percaya yang juga ada dalam perjalanan dari dunia ini ke langit baru dan bumi yang baru, yaitu Kanaan surgawi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11 tertulis, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Artinya adalah apa yang mereka alami itu mengandung pelajaran kehidupan untuk kita. Jadi apa yang Allah lakukan untuk mereka itu juga bisa Allah lakukan untuk kita. Karenanya kita patut sungguh-sungguh memperhatikan fakta sejarah, ya, fakta empiris dari kehidupan bangsa Israel ini. Setelah tiba di Kanaan, banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang juga bisa menjadi pelajaran rohani bagi kita. Salah satu pelajaran rohani yang dapat kita petik adalah mengenai ketidaktaatan bangsa Israel yang mengakibatkan mereka tidak hidup di dalam kelimpahan Allah. Saudara-saudara, Allah memang berjanji menyertai bangsa itu, memberikan sebuah tanah yang berlimpah susu dan madu, memberikan kemakmuran dan kejayaan. Tetapi fakta yang terjadi dari pengalaman yang ada atau fakta empiris menunjukkan bahwa seringkali bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Panen yang gagal misalnya, ya, karena disebabkan oleh berbagai penyebab seperti adanya belalang pelahap. Mereka juga ditimpa berbagai bencana, ditindas oleh bangsa asing dan berbagai penderitaan lainnya. Dan puncaknya adalah ketika bangsa Israel terusir dari tanah perjanjian, terserak di seluruh dunia yang dikenal sebagai diaspora. Dan itu terjadi sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, negeri terakhir mereka, Yehuda, ya, yang berkedudukan di Yerusalem, runtuh oleh Babel. Dan sejak saat itu, bangsa Israel tidak pernah memiliki kerajaan. Sesaat orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh anak-anak Makabe di abad 2 sebelum Masehi juga mau membangun sebuah pemerintahan, tetapi digilas habis oleh kekaisaran Romawi, dan itu juga bagian dari terseraknya bangsa Israel ke seluruh dunia. Dan di perantauan pun mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Kisah sekitar Holocaust yang dikenal dengan Shoah di dalam Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai tahun 1945, dan khususnya usaha genosida, ya, yaitu pembunuhan satu suku bangsa dengan cara membunuh bangsa itu, telah terjadi atas Israel di tahun 1941 sampai tahun 1945, di mana 6 juta orang Yahudi dibantai. Sejarah kehidupan bangsa itu tragis, memberi pelajaran yang sangat mahal bagi kita tentunya.
Ya, sebagai kita orang percaya yang hidup juga pada zaman ini, penderitaan yang sangat mengerikan ini membuat kita bisa takut dan gentar terhadap Allah. Oleh sebab itu, jangan main-main dengan Allah. Jangan sembarangan terhadap Allah yang hidup. Namun, pertanyaannya, mengapa bencana itu terjadi atas bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah? Jawabannya yang tepat adalah karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Allah. Mereka tidak taat. Mereka tidak hidup menurut jalan yang Allah tunjukkan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada mereka perintah yang tegas mengenai kenyataan adanya berkat atau kutuk di dalam Ulangan 28. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau mereka hidup dalam ketaatan, mereka akan diberkati. Dan semua janji Allah terpenuhi. Tetapi kalau mereka tidak hidup dalam ketaatan, maka kutuklah yang akan menimpa mereka. Saudara-saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini mestinya membuat kita gentar, membuat kita takut akan Yahweh Elohim yang Maha Kudus, yang kedaulatannya sempurna. Dan Allah menegakkan tatanan dalam kedaulatannya secara konsekuen dan konsisten. Jadi kalau dilanggar, Allah sendiri tidak bisa menghindarkan kutuk dan hukuman atas orang-orang yang sebenarnya Allah kasihi. Itulah kedaulatan Allah dalam tatanannya. Ya. Tidak ada kompromi dengan siapapun dan apapun. Dan hal ini mestinya menggetarkan jiwa kita, membuat kita benar-benar gentar dan takut akan Allah dengan segala kehormatan. Dalam hidup ini, kita benar-benar berhadapan dengan pribadi Maha Agung yang menciptakan segala sesuatu. Pribadi agung yang memiliki kuasa, memiliki kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pribadi agung yang berkata kepada kita umat pilihannya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Seperti yang dituangkan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dia memperhatikan semua perbuatan kita, kudus atau tidak. Dari setiap kata yang kita ucapkan, dari setiap kata yang kita tulis di gadget kita, dari setiap renungan hati, pikiran, dan perbuatan kita, sudah tidak boleh lagi sembarangan. Setiap manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan keadaannya sendiri. Dari kehendak bebas inilah manusia akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Apakah berkat atau kutuk? Apakah rahmat atau laknat? Apakah kelimpahan atau kemiskinan? Hidup kekal dalam kemuliaan atau kebinasaan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus memilih, kita harus menentukan dan memetakan hidup kita sendiri. Dalam hal ini, manusia menentukan keadaannya sendiri. Keadaan kita sejak di bumi ini juga sampai nanti di kekekalan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.